Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reska Amelia Anggari dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, jurusan PGSD. Kali ini saya akan memaparkan sedikit materi yang ada di SD kelas 3 mengenai tanggapan dan saran sederhana terhadap suatu masalah. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Kompetensi inti dari materi ini adalah mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, dan petunjuk dengan memberikan tanggapan dan saran. Lalu, kompetensi dasarnya yaitu memberikan tanggapan dan saran sederhana terhadap suatu masalah dengan menggunakan kalimat yang runtut dan pilihan kata yang tepat. Membahas tentang tanggapan dan saran. Nah, tanggapan sendiri ialah kalimat yang berisi pendapat seseorang tentang suatu masalah disertai alasan-alasan. Kalimat tanggapan biasanya diawali dengan menurut saya. Nah, sedangkan saran adalah kalimat yang berisi solusi, pemecahan masalah menurut pemikiran kita. Kalimat saran biasanya diawali dengan kata sebaiknya. Nah, berhubung sekarang kita akan belajar mengenai masalah yang ada di lingkungan sekitar, maka sekarang saya sudah menyiapkan beberapa potongan-potongan gambar peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Seperti ini contohnya. Nah, nanti aturan mainnya saya akan menunjuk salah satu siswa untuk maju ke depan, mengambil salah satu potongan gambar ini, lalu siswa tersebut diminta untuk menyampaikan tanggapan dan saran sederhananya mengenai masalah yang ada di gambar ini. Sebagai contoh, di sini saya mengambil gambar anak makan sebelum mencuci tangan. Nah, tanggapannya, menurut saya, tangan yang kotor akan menimbulkan penyakit. Sarannya, sebaiknya anak tersebut mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum makan. Nah, contoh lain, saya mengambil gambar sungai yang kotor, seperti ini. Tanggapannya, menurut saya, sungai yang kotor akan menimbulkan lingkungan tidak nyaman. Nah, sarannya sebaiknya sampah yang ada di sungai dibersihkan sampai bersih. Seperti itu contohnya. Nah, itu dia materi yang saya sampaikan mengenai tanggapan dan saran sederhana terhadap suatu masalah. Materi ini bertujuan supaya siswa dapat menjelaskan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar dan supaya siswa dapat memberikan tanggapannya dan sarannya terhadap masalah yang terjadi dengan pemilihan kata yang tepat. Nah, materi ini diterapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 dalam keterampilan berbicara. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar tentang daur hidup nyamuk ya. Seperti hewan lainnya, nyamuk juga memiliki daur hidup. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur ini berada di atas air. Telur nyamuk ini kemudian menetas menjadi jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuk berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa pun berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung sangat cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan.
Salah satunya adalah penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat menyebabkan kematian. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu dia tadi tahap-tahap perkembangan nyamuk atau disebut juga daur hidup nyamuk. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Perkalian bersusun pendek. Halo, ternyata perkalian bersusun dapat dihitung dengan cara yang singkat dan cepat loh. Mau tahu caranya? Yuk perhatikan. Dikali 4. Kita ubah operasi perkalian ini menjadi bentuk bersusun. Bilangan pengali kita tulis di bagian atas. Setelah itu, bilangan yang dikali kita tulis di bagian bawah. Kita tulis simbol operasi hitung perkalian di bawah kedua bilangan seperti ini. Mari kita hitung. Sekarang, ayo kita kalikan urut dari belakang. 0 dikali 4, hasilnya 0. Ingat ya, setiap mulai menulis hasil perkalian bersusun, pastikan lurus dengan bilangan yang dikali. Selanjutnya, 2 dikali 4, hasilnya 8. Selanjutnya, 1 dikali 4, hasilnya 4. 480. Jadi, 120 dikali 4, hasilnya 480. Agar lebih jelas, kita coba satu soal lagi ya. Dikali 5. Kita ubah operasi perkalian ini menjadi bentuk bersusun. Bilangan pengali kita tulis di bagian atas. Setelah itu, bilangan yang dikali kita tulis di bagian bawah. Kita tulis simbol operasi hitung perkalian di bawah kedua bilangan seperti ini. Mari kita hitung. 1 dikali 5, hasilnya 5. Ingat ya, setiap mulai menulis hasil perkalian bersusun, pastikan lurus dengan bilangan yang dikali. Selanjutnya, 4 dikali 5, hasilnya 20. Angka yang di belakang, yaitu 0, kita pindah di sini. Angka yang di depan, yaitu 2, kita simpan di atas. Selanjutnya, 3 dikali 5, hasilnya 15. Ingat ya, kita masih menyimpan 2 di atas. Jadi, 15 tambah 2, hasilnya 17. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. 1705. Jadi, 341 dikali 5, hasilnya 1705. Apabila belum jelas,
Ulangi video ini ya.